Emang banyak penyakit, banyak yang turun. Belum bulan Safar aja udah penyakitan. Ya kan, Tat? Itu belum yang disestatusin. Itu yang belum di. Kalau di semuanya disestatusin, kaki, perut, kepala, belum dompet. Kanker berarti kantong. Kalau dikeluh-keluhin semuanya penyakit itu, ya Allah. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang laki-laki, ata rajulun ila Rasulillah Sallallahu Alaihi. Datang nih orang laki-laki, ya datang karena memang butuh. Kalau orang butuh biasanya datang. Kalau nggak butuh berarti nggak datang. Ya, ini butuh semua memanakib datang. Alhamdulillah datang, minta petunjuk sama Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amalan yang amalan ini dicintai oleh Allah, dicintai sama manusia, dicintai sama Allah, dicintai sama manusia. Mas Viko datang ke saya bukan minta itu dulu, tak ada kerjaan, ya Allah. Bang Oji datang ke saya, Pak Ustaz, amalan biar memikat cewek apa ya? Contoh ini lah. Tapi sahabat mah, ya Rasul, tunjukkan kepada saya suatu amalan yang amalan itu dicintai Allah, dicintai manusia. Akhirnya Rasulullah bersabda, baik, oke, akan aku tunjukkan. Apa kata Nabi? Izhad fi dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, zuhud kamu kepada keduniaan ini, maka kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud itu kan tarkuz zinah, tarkul hawa, tarkud dunya. Zuhud 3 kata, zai, ha, da. Tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia, kemewahan-kemewahan dunia, tinggalkan. Jadi kita emang dasar mah nggak punya sih ya, emang kita emang nggak punya emang sebenarnya mah. Tapi kan kadang-kadang kita ngelamun, enak banget kali kayak si itu mah mobilnya Ferrari, ya kan? Emang kita nggak punya sih sebenarnya mah. Tapi kan di hati kita belum selamat. Kita ngehayal enak kali ya jadi Raffi Ahmad. Raffi Ahmad mau nggak ya jadi kayak saya? Ya kagak. Dia ogah. Nah, tinggalkan. Padahal mampu tapi tidak. Padahal bisa tapi tidak. Emang susah zuhud mah. Susah zuhud mah. Orang kita mah nggak punya aja ngebela-belain biar kelihatan punya, ya kan? Ya kan? Zuhud nih kepada keduniaan, tinggalkan hawa, tinggalkan dunia, maka Allah cinta kepadamu. Kita kagak pengen tuh punya apa namanya, bukan punya dalam artian kita cinta kepada emas tadi tuh yang 74 kilo. Yang adanya di dalam tembok. Sampai sekarang katanya diteliti emasnya asli apa palsu. Kan gila ya. Mana ada orang nyimpen emas palsu di dalam tembok, di dalam berangkas. Emang ini lagi dipermainkan kita sebagai rakyat.
Ya kan? Tuh. Nah, orang yang meninggalkan keduniaan, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nyeritain dunia, semuanya dunia nih. Makanya kan dunia itu hina. Yang paling hina adalah cinta kepada yang hina. Kita nih manusia. Dunia ini hina, rusak, binasa. Bahkan ada satu keterangan nama adunya jipah. Dunia itu bangke. Masa kita suka sama bangke? Sukalah sama Allah Subhanahu agar kita dicintai Allah. Zuhud itu meninggalkan ya keduniaan, bukan berarti nggak boleh punya dunia, tetapi dunia cukup di tangan, tidak di hati, tidak merusak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan semuanya. Yang kedua tadi, wazhad fima indan nas. Zuhudlah kamu kepada apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan cinta kepadamu. Jadi kita ini jangan mentang-mentang punya teman kita ini punya segalanya, akhirnya kita pengen punyanya teman, kita pengen pakai terus. Lama-lama teman kita benci sama kita. Mentang-mentang Mas Miko punya PCX, Bang Oji minjem terus. Gitu. Lama-lama Mas Miko juga benci. Tuh bocah kalau nggak punya aja apa sih? Segala pengen ke puncak minjem motor gua. Pengen ke depan minjem motor gua. Lama-lama benci. Makanya zuhud kepada keduniaan yang ada di dunia ini Allah cinta. Juhud kepada apapun yang dimiliki orang. Makanya mohon maaf ya, di majlis nih bukannya kita memanfaatkan orang-orang yang dekat dengan kita, karena memang ngamalin hadis tadi. Ada bahasa enak, punya kenalan, punya dekat sama orang kaya, sama bos segala macam. Enggak. Kan di dalam ilmu thoriqoh ada pembatalan thoriqoh yang diantaranya salah satunya minta-minta. Orang yang suka minta-minta batal thoriqohnya. Kita minta, dikit-dikit minta, jangan. Kita mengundang, minta maka kagak. Ya Allah ketuk hatinya supaya nambahin. Kan gitu ya. Kalau minta mah tadi orang yang udah masuk thoriqoh mah, ahli thoriqoh mah haram minta teh haram. Minta hujan aja malu. Minta apa Pak? Minta hujan teh malu, udah aja. Terserah Allah aja dah. Yang penting dia mah sholat. Puasa Ramadan, udah bulan Ramadan dia puasa. Musim haji dia mampu, dia berangkat. Kagak pernah minta. Ya nggak pernah minta. Apalagi minta ke makhluk tadi ya. Toma ke makhluk. Makanya dua tuh, zuhud kepada keduniaan, Allah cinta. Zuhud kepada apa yang ada di tangan manusia, manusia akan cinta sama kita. Resep ke si Anuh mah, dia mah gak pernah minta, yaudah bantuin tambahin tuh, alhamdulillah. Tapi manusia kalau diminta, manusia kalau dipinjem hartanya, lama-lama jengkel. Makanya setelah kita mengamalkan zuhud tadi, tentunya karena ada ilmunya ya, karena kata Nabi kan gitu, man izdada ilman walam yazhad fid dunya zuhdan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kezuhudannya, maka dia makin jauh ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nih ilmu nambah, ngaji aktif, amalan nambah, tapi sama dunia noron banget gitu. Sama dunia tuh kayaknya kejar-kejar banget dunia. Maka yang demikian itu bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya maksudnya zuhud itu meninggalkan keduniaan. Punya mah nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu condong hati kepada tadi. Kan banyak banget orang punya mobil atu aja udah kagak bisa tidur. Gara-gara mobilnya lecet, gara-gara motornya keserempet, PCX baru warna hijau, warna coklat. Contoh ini mah. Ya. Makanya sambungan dari zuhud qanaah. Apa Pak? Qanaah qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah taala bima atah. Kata Nabi, sungguh bahagia orang yang dia Islam agamanya, kemudian dia dirizkiin cukup untuk bekalnya, kemudian dia qanaah, ridho dengan itu semua yang telah datang, yang telah didatangkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man aslama wa rizqa kafafa. Tuh, jadi kita qanaah. Kalau kita punya apa-apa qanaah. Qanaah itu kan ar-ridho bi qismatillah, ridho dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu. Ridho dikasih kulit hitam. Ya Mas Yugo ya. Irang atau irang Mas Yugo? Dikasih kulit hitam ridho, dikasih putih ridho, dikasih pendek ridho, dikasih jangkung ridho, dikasih pesek, dikasih mancung ridho banget. Ada begitunya enggak? Dikasih motor doang nih punyanya di bertahun-tahun 10 tahun motor doang ridho enggak? Ridho. Punya mobil apalagi wah itu mah berarti lihat benda. Sekarang kita disuruh ridho dengan apa yang dibagi oleh Allah. Nah, dikasih sehat mah ridho, tiba-tiba sakit Mas ridho enggak? Ridho apa ngeluh? Bang Oji, enak-enak kerja, tak tahu di PHK. Ridho enggak? Enggak ridho seminggu mata ngomong baik saya. Lu jadi demo, lagu demo. Lagi enak-enak kerja diberhentikan. Kemudian belum kematian punya anak, lagi lucu-lucunya diambil sama Allah. Diambil sama Allah, meninggal namanya. Ridho enggak? Ridho enggak? Mendadak sehat, sakit, mendadak meninggal bahkan naudzubillahi min dzalik. Hati mah susah, buat ridho dia susah. Ustaz Ijang nih, Rifki ninggal aja pasti segitu badunya juga. Ridho susah. Ya Allah, ya Allah. Susah ya, susah. Makanya ridho dengan keputusan Allah itu berat. Kudu buat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang qanaah mah hatinya lapang, hatinya kaya, hatinya enggak tergoncang dengan keduniaan. Tetangga beli motor, tetangganya seneng, dia ikut seneng. Tetangganya sakit, sedih, dia ikut sedih. Ada nggak yang tetangga senang dia sedih? Ada nggak? Oh, ada. Saya ada. Teman tetangga mau udah beli lagi PCX. Kita belum beli. Sehingga sedih. Bahasa keluar muncul. Tuyulnya berapa sih? Enggak ridho berarti sama bagian dari Allah. Nah, tetangga sakit dia seneng. Ada nggak yang begitu? Rasain lu jalan-jalan besi lu, capek kan lu, sakit lu sekeluarga. Gara-gara apa? Gara-gara jalan-jalan emang hatinya dengki hasut. Orang seneng dia sedih, orang sedih dia seneng. Wah kacau ini mah. Coba kita harusnya orang seneng ikut seneng, orang sedih ikut sedih. Maka ada wali Allah Subhanahu wa taala yang perilakunya setiap orang yang dia lihat dia doain. Jadi amalannya doa berarti nih kan, kalau doa mah dari yang rendah kepada yang tinggi berarti ke Allah. Setiap ada orang yang dia temuin dia doain.
Contoh Bang Oji ngeliat Mas Miko di bengkel, Bang Oji ngedoain mudah-mudahan banyak motor yang mogok gitu. Didoain biar usahanya maju. Ya kan? Kalau motor kepada mogok bisa usaha kan? Nganggur. Gitu. Kita main ke klinik sepi banget nih. Kita doain dokter, mudah-mudahan banyak yang sakit. Biar dokter rezekinya lancar. Sebenarnya doa begitu benar gak sih? Tadi dulu. Doa begitu benar nggak? Motor orang biar pada mogok, orang sehat biar pada sakit. Benar nggak? Nggak benar. Berarti itu gimana maksudnya? Ntar dia kagak punya usaha, olinya kagak laku, dokter kagak ada yang diperiksa. Makanya doanya begitu masih diperbincangkan. Bahkan yang lebih parah ngelihat ustadz nganggur gak pernah tahlil. Ini doanya lebih parah ini mah. Biar ada yang mati ke. Karena apa tadi? Ustadz kagak ada job. Contoh ini mah ya. Kemudian tukang gali kubur kita lihatin bengong, mereka kagak gali-gali. Kan doanya juga sama. Nggak pernah gali bang, sampai. Mudah-mudahan sore-sorean mah ada kali. Sore-sore. Ya Allah ya Rabb. Nah itu doa penyumpain itu tuh saya bingung juga itu. Doa penyumpain itu ya. Ya Allah, makanya kita minta ke Allah doa, ya Allah berkahin saya, disebut usaha, disebut sekolah, disebut warung, disebut toko, wah mintanya berkah aja. Caranya cara Allah aja. Aku mah pasrah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, sebab wa may yattaqillah gimana? Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, pasrah ke Allah, dicukupinnya sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak nyangka kemarin juga ada yang ngirim wakaf 1.500.000. Orang Sinakarsa suka maju bareng. Padahal tiap hari saya ketemunya sama orang kampung saya tuh lagi, tetapi yang ngirim wakaf orang luar. Rumahnya tahu, saya juga nggak tahu, dibilang Sinakarsa. Nah alhamdulillah begitu. Ketemu mah ketemu baik sama Bang Oji sama Mas Miko, sama Bang Oji sama Mas Miko, sama Bang Oji sama Mas Miko. Alhamdulillah. Nah, dari mana baik terserah ya Allah, biar berkah ini majelis. Alhamdulillah ada yang wakaf. Makanya orang yang qanaah melanjutkan zuhud tadi, ridho dengan bagian dari Allah. Nah yang susah mana sakit, susah banget kita ridho, marah kita. Ya Allah berobat udah kemana-mana ya Allah. Klinik udah, puskesmas udah, sentra udah ya Allah. Kemudian pengobatan apa? Alternatif udah ya Allah. Dukun sebelah sono juga udah ya Allah. Nggak sembuh-sembuh, ini gimana ya Allah? Katanya Allah kalau dipinta mengabulkan. Waduh, udah mulai. Allah kalau doa mengabulkan. Ud'uni astajib lakum, ayatnya apal saya, mana tuh. Diuji. Ujian. Makanya ujian terakhir ini, terakhir ya. Dalam pembicaraan ini juga, karena rapat juga Pentagusnya nggak ada. Ada bukunya dari insya Allah besoknya rapat maulid. Nah, masih jauh sih ya, masih jauh. Nah, ujian terakhir kan orang kata Nabi, mangkana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Mangkana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Secara zahir kita zikir la ilallah. Lagi sakit la ilaha illallah. Dibisikin, Mas juga lagi mangap baik sama temannya Uji. Mas, gini amat keadaannya. La ilaha illallah. Masih melotot kayak nggak ngeliat, kuping juga udah mulai nggak dengar, atau emang udah lain. Orang kalau mau meninggal dunia, jangankan yang sakit, yang sehat aja pandangan lain, kupingnya lain. Ada kita kagak ngeliat, diginin juga kagak tertib, dibisikin jauh banget. Orang fokusnya sebab gitu layamuta
ahadun hatta yaro maudi'ahu fil jannah aw finnar. Kata Nabi kan di ujian terakhir, tidak akan mati seseorang siapapun kecuali dia melihat tempatnya dulu, surga atau neraka. Di surga berarti dia melihatnya ada kenikmatan, ada apa aja, makanan, minuman, hidangan, bahkan bidadari. Di kitab Sawi kan, tafsir Sawi, bidadari surga itu yang 100 bidadari jumlahnya, yang lainnya terdapat janda dan perawan yang gak laku di alam dunia. Jumlahnya 12.100 perempuan surga diberikan untuk satu orang mukmin. Bang Rasid punya bini atau doang kan? Di dunia atau doang kan? Udah gitu galak kan? Contoh ini mana? Nanti di akhiratnya 12.100 perempuan surga, itu kitabnya ya. Jadi insya Allah kalau di akhiratnya nanti di surga burung Bang Rasid sibuk gitu ya. Pak Basir tahu burung kicau mani sibuk. Nah, orang yang mau meninggal dunia kan diuji begitu, tempatnya surga apa neraka. Makanya Nabi bilang, karena akhir kalamihlah ilallah dakhalal jannah. Maksudnya apa? Orang yang mau meninggal dunia nih, dia diuji terakhir, dia ngelihat surga, kemudian dia inginnya surga, dia lupa amal la ilaha illallahnya, tiada Tuhan selain Allah, surga gak pengen ya Allah, aila mahbuba ilallah, tidak ada yang saya cintai kecuali surga. Tetapi orang yang mukmin aja masih dicoba, diuji, ketika dia malah cinta sama surga dan isi-isinya, ketika dia cinta surga sama kenikmatannya, mulai turun derajatnya. Mulai apa? Mulai turun derajatnya. Makanya nih susah Pak, susah. Yang biasa la ilaha illallah susah. Saya mau mana kibar baik, susah. Makanya kudu benar-benar la ilaha illallahnya. Artinya begitu kita diuji terakhir, ketika orang Islam yang mau meninggal diuji terakhir, dia ngelihat tempatnya misalkan surga, masih tergoda nggak sama surga? Tuh, kan? Makanya kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, man aradallaha fa'alaihi az-zuhdu fil akhirah. Nah, barang siapa yang tujuannya Allah mah, dia harus zuhud sama akhirat. Akhirat kan berarti surga tuh. Surga itu akhirat. Berarti selain Allah mah kan makhluk. Akhirat dan makhluk, surga dan makhluk. Bidadari, kenikmatan, jamuan, hidangan, buah-buahan, minum-minuman yang ada di dalam surga, zuhud, jangan dipengenin. Kalau pengennya Allah mah gitu. Nah, gitu ya. Hanya mudah-mudahan kita semuanya levelnya naik turun. Emang dasar maren marajin sekarang kagak, besok apalagi begitu baik kita mah. Makanya mudah-mudahan baik kita diakui nih sama murid, sama guru kita sebagai muridnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja tambahannya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah, terlebih-lebih kita berusaha untuk mengendalikan nafsu kita, mengendalikan diri kita agar selamat dunia, selamat akhirat. Dunia sementara, sekalipun akhirat selama-lamanya, tetap yang paling utama adalah kita semuanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi ridha Allah mah kalau udah diberikan kepada seseorang, Nabi Ibrahim dibakar di atas api aja ada ridha Allah mah kadang apa gitu ya. Makanya yang paling utama ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.